Di sebuah desa kecil, ada seorang pria bernama Dharma. Hidupnya dulu biasa saja, bahkan bisa dibilang memprihatinkan. Dharma hanyalah seorang buruh tani, kerja serabutan, kadang ikut membantu orang panen padi, kadang jadi kuli angkut di pasar. Kehidupannya sederhana. Rumahnya pun hanya berdinding papan yang sudah miring ke sana kemari. Atapnya bocor, dan kalau hujan, lantainya yang tanah becek penuh lumpur. Warga desa sudah terbiasa melihat Dharma pulang sore dengan tubuh lelah, pakaian kusam, dan wajah kusut. Ia sering diejek oleh beberapa orang, terutama mereka yang suka meremehkan. Dharma mah sampai tua juga tetap kere. Begitu suara-suara yang kadang ia dengar. Tapi Dharma tidak pernah benar-benar marah. Ia hanya diam, menunduk, lalu melanjutkan langkahnya. Sampai akhirnya, kehidupan Dharma berubah secara mengejutkan. Kabar itu datang tiba-tiba. Dharma menikah dengan seorang wanita bernama Ratna. Tidak ada yang tahu pasti dari mana Ratna berasal. Konon, Dharma mengenalnya saat bekerja di kota, tapi tidak ada yang bisa membuktikan cerita itu. Yang jelas, Ratna sangat cantik. Wajahnya bersih, matanya bulat bening, senyumnya manis, tutur katanya lembut. Seolah-olah ia wanita sempurna yang sulit ditemukan di desa. Sejak menikah dengan Ratna, kehidupan Dharma langsung melonjak drastis. Rumah papan reotnya diganti dengan bangunan besar berlantai 2. Catnya mengilap, halamannya luas, bahkan punya pagar besi tinggi yang jarang ada di desa. Dalam waktu singkat, Dharma juga punya 2 mobil yang selalu terparkir rapi di depan rumah. Sawah dan ladangnya pun bertambah luas. Entah dari mana asalnya, orang-orang di kampung jadi sering menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana mungkin orang yang dulu miskin mendadak bisa kaya raya begitu cepat? Semakin hari, orang-orang semakin memperhatikan Ratna. Ia selalu jadi bahan obrolan. Parasnya begitu menawan, membuat banyak perempuan desa iri sekaligus kagum. Tapi, ada hal aneh yang membuat warga heran. Ratna jarang sekali keluar rumah di siang hari. Kalaupun terlihat, pasti menjelang maghrib atau malam. Saat keluar, ia selalu memakai pakaian tertutup rapat. Kadang, dengan kain panjang atau kerudung lebar. Seolah tidak ingin bagian tubuhnya tersorot cahaya matahari, orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang, Ratna itu bukan manusia biasa, melainkan makhluk halus yang menyamar. Ada juga yang curiga Dharma jadi kaya karena ikut pesugihan. Dan Ratna adalah bagian dari perjanjian itu. Namun, tidak ada yang berani menuduh langsung. Warga hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, sambil menahan rasa penasaran dan takut yang bercampur jadi satu. Walau begitu, kehidupan Dharma dan Ratna tampak berjalan normal. Setiap malam rumah mereka tampak terang. Kadang terdengar suara musik lembut, atau obrolan berdua yang terdengar mesra. Dharma sering terlihat tersenyum lebar, seakan benar-benar beruntung mendapatkan istri secantik Ratna. Namun, ada beberapa orang yang mengaku mendengar sesuatu yang berbeda dari rumah itu, terutama saat tengah malam. Salah satunya adalah Randy, pemuda desa yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal Dharma. Awalnya, ia tidak peduli. Baginya, urusan orang lain bukan urusannya. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ia sering tidak bisa tidur karena suara-suara aneh yang muncul di tengah malam. Suara itu datang dari arah rumah Dharma. Kadang terdengar seperti suara perempuan menangis lirih, sangat pelan. Lalu tiba-tiba berubah jadi tawa kecil yang bikin bulu kuduk berdiri. Awalnya Randy mengira itu hanya halusinasi. Mungkin karena ia terlalu lelah atau ketiduran, lalu terbangun dalam keadaan linglung. Tapi, suara itu terus berulang hampir setiap malam. Bahkan, pernah suatu kali, ia bangun sekitar pukul 2 dini hari dan jelas-jelas mendengar suara tangisan panjang yang kemudian diikuti tawa cekikikan aneh. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah hanya beberapa meter dari jendela kamarnya. Padahal, arah datangnya dari rumah Dharma, Randy mulai merasa tidak nyaman.
Pikirannya kacau. Ia berusaha mencari logika sederhana. Mungkin saja Ratna sedang menonton acara TV atau mendengarkan radio. Tapi logika itu runtuh saat ia sadar jam 2 pagi di desa tidak ada siaran TV yang menyiarkan suara begitu. Apalagi radio. Selain itu, suara tangisan itu terlalu nyata, terlalu hidup, dan terasa merayap masuk ke dalam kepala. Pagi harinya, Randy mencoba menanyakan hal itu secara halus pada beberapa tetangga. Tapi anehnya, sebagian besar orang justru langsung mengalihkan pembicaraan. Bahkan, ada yang melarangnya untuk banyak tanya. Seolah-olah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Atau mungkin mereka sendiri sudah tahu ada yang tidak beres, tapi memilih untuk diam. Sejak saat itu, Randy jadi semakin curiga. Ia mulai memperhatikan rumah Dharma dengan lebih teliti. Siang hari, rumah itu terlihat biasa saja. Sepi, bahkan kadang tertutup rapat. Tapi menjelang malam, suasana berubah. Lampu-lampu halaman menyala terang, dan kadang dari jendela, ia bisa melihat bayangan perempuan berjalan mondar-mandir. Anehnya, bayangan itu sering bergerak tanpa suara langkah, melayang seolah tidak benar-benar menginjak lantai. Semakin lama, Randy merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya balik. Pernah suatu malam, ketika ia berdiri cukup lama memperhatikan rumah itu, tiba-tiba tirai jendela tersibak perlahan dari dalam. Randy jelas melihat sepasang mata menatap ke arahnya. Matanya terlalu hitam, terlalu pekat, hingga Randy langsung terperanjat mundur. Ia buru-buru masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat. Dan sejak itu, ia tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Namun, rasa penasaran kadang lebih kuat daripada rasa takut. Randy justru semakin terdorong untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah Dharma. Apalagi suara tangisan bercampur tawa itu makin sering terdengar. Dan setiap kali terdengar, bulu kuduknya selalu meremang. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah suara itu bukan sekadar terdengar di telinga, tapi juga berbisik langsung di dalam kepalanya. Dan sejak malam itu, hidup Randy tidak pernah lagi sama. Ia merasa dirinya seperti sedang ditarik ke dalam rahasia gelap yang selama ini tersembunyi di balik senyum cantik Ratna, istri Dharma. Randy makin penasaran dengan semua yang terjadi. Malam itu ia sengaja pura-pura lewat depan rumah Dharma sekitar jam 2 pagi. Udara dingin menusuk tulang, suara jangkrik terdengar di kejauhan, dan langit tampak kelam tanpa bintang. Ia berjalan pelan sambil menahan rasa takut yang makin menumpuk di dada. Dari celah pagar besi yang tinggi, matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Di halaman rumah itu, berdiri Ratna, istri Dharma, dengan rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, matanya merah menyala bagai bara. Dan yang paling membuat darah Randy serasa berhenti mengalir, kakinya tidak menapak tanah. Tubuh Ratna melayang setengah jengkal di atas tanah, bergoyang pelan seolah ditiup angin. Randy menahan napas, tangannya bergetar saat mencoba mundur perlahan. Ia ingin kabur, tapi rasa takut membuat kakinya seolah tertancap di tanah. Saat ia melangkah ke belakang, tiba-tiba pintu pagar tua yang disentuhnya berdecit keras. Suaranya melengking, menusuk telinga di tengah malam yang sunyi. Ratna langsung menoleh cepat. Tatapannya menancap lurus pada Randy. Dari wajah pucat itu, senyum perlahan mereka. Namun senyum itu bukan senyum manusia biasa. Senyumnya terlalu lebar, sampai-sampai bibirnya hampir menyentuh telinga. Matanya menyipit, namun tetap merah menyala, membuat wajah cantiknya berubah jadi menakutkan. Randy tidak sanggup menahan diri lagi. Ia langsung lari terberit-berit tanpa menoleh ke belakang. Kakinya berlari sekuat tenaga, melewati jalanan sepi desa. Napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdetak begitu kencang. Baru ketika sampai di rumahnya sendiri, ia menutup pintu rapat-rapat, duduk di lantai
sambil memegang dadanya yang serasa mau meledak. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Ratna terus menempel di kepalanya, terutama senyum lebar yang tidak wajar itu. Sejak kejadian itu, Randy merasa hidupnya berubah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Setiap malam, saat ia mencoba tidur, sering ada suara bisikan halus di telinganya. Bisikan itu tidak jelas kata-katanya, hanya lirih seperti hembusan angin. Namun anehnya, bisikan itu selalu terdengar begitu dekat, seolah-olah ada seseorang yang menunduk tepat di samping telinganya. Pernah suatu kali, Randy kaget terbangun karena bisikan itu berubah jadi tawa kecil yang menyeramkan. Tawa itu begitu nyata. Padahal saat ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Tidak hanya itu, setiap kali ia melewati rumah Dharma, bulu kuduknya selalu berdiri. Ada rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Kadang ia melihat bayangan perempuan berdiri di balik jendela rumah itu, menatap lurus ke arahnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku dengan mata merah yang tampak jelas meski dari jauh. Tatapan itu begitu menusuk, membuat Randy terpaksa mempercepat langkahnya. Ia bahkan sering memilih jalan memutar demi menghindari melewati rumah Dharma. Tapi entah kenapa, selalu saja ada kesempatan yang membuatnya harus lewat sana. Randy akhirnya memutuskan untuk menceritakan semua yang ia alami kepada sahabatnya, Wira. Mereka duduk di warung kopi sederhana dekat pasar desa. Sore hari, ketika matahari sudah mulai tenggelam, Randy bercerita dengan suara pelan. Takut ada orang lain yang mendengar. Ia menceritakan bagaimana ia melihat Ratna melayang di halaman rumah. Bagaimana senyumnya yang terlalu lebar. Juga bagaimana suara bisikan selalu mengikutinya malam-malam. Namun bukannya percaya, Wira malah tertawa keras. "Ah, kamu ini gimana sih, Ren? Jangan kebanyakan nonton film horor deh. Pasti kamu salah lihat. Lagian, Ratna itu memang cantik banget. Jangan-jangan kamu kebawa mimpi aja. Bisa jadi kamu terlalu capek. Terus halusinasi." Wira berusaha menenangkan Randy dengan logika sederhana. Tapi di matanya jelas terlihat ia tidak menganggap serius cerita itu. Randy berusaha meyakinkan Wira. "Aku nggak salah lihat, Wir. Aku lihat jelas. Matanya merah, kakinya nggak napak tanah. Aku tahu aku nggak lagi mimpi. Semua itu nyata. Sampai sekarang aku masih kebayang-bayang terus." Suaranya bergetar saat bicara. Tangannya meremas gelas kopi di depannya. Wira menghela napas panjang, lalu berkata, "Kalau kamu yakin, ya jangan terlalu dipikirin. Bisa aja Ratna itu punya penyakit. Matanya merah mungkin karena sakit. Soal kamu dengar bisikan, mungkin cuma angin lewat. Jangan sampai kamu bikin gosip sendiri. Nanti malah bahaya." Randy terdiam, tapi dalam hati ia yakin apa yang ia alami bukan sekadar halusinasi. Semakin hari, keanehan itu semakin nyata. Pernah suatu malam, ia sedang menutup jendela kamarnya sebelum tidur. Saat itu, matanya tak sengaja menoleh ke arah rumah Dharma. Ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Di atap rumah Dharma, Ratna berdiri tegak dengan rambut terurai. Gaunnya berkebar-kebar padahal tidak ada angin. Ia menatap lurus ke arah Randy. Senyumnya sama lebar seperti malam sebelumnya. Randy buru-buru menutup jendela, menyalakan lampu, lalu duduk di ranjang sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya hampir keluar karena ketakutan yang tidak tertahankan. Sejak saat itu, Randy jadi sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan. Kadang ia merasa bayangan Ratna muncul di sudut rumahnya. Pernah saat ia menyalakan kamar mandi tengah malam, ia melihat sekilas wajah pucat Ratna di cermin, berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi bayangan itu jelas ia lihat, dengan mata merah dan senyum menyeramkan. Randy semakin merasa terpojok. Ia tidak tahu harus cerita ke siapa lagi. Orang-orang di desa
tampaknya sudah terbiasa menutup mata dengan semua keanehan yang terjadi di rumah Dharma. Mereka lebih memilih diam, pura-pura tidak tahu, seolah sudah ada aturan tak tertulis yang melarang mereka ikut campur. Namun, bagi Randy, kejadian itu terlalu nyata untuk diabaikan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan Ratna. Dan ia yakin, cepat atau lambat, rahasia besar itu akan terbongkar. Suatu malam, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus pelan membawa aroma lembab tanah, membuat suasana semakin sunyi. Randy masih belum bisa tidur. Pikirannya terus diganggu. Rasa penasaran bercampur ketakutan tentang rumah Dharma malam itu. Entah kenapa, langkah kakinya membawanya kembali ke dekat rumah besar yang selalu menimbulkan rasa merinding setiap kali ia lewati. Ia berdiri ragu di balik pepohonan, menatap rumah itu dengan jantung berdebar. Lampu di ruang tamu masih menyala, dan terdengar samar suara orang berbicara. Randy mencoba mendekat, perlahan-lahan menyusuri pagar, hingga menemukan celah kecil di dekat dinding samping rumah yang agak retak. Dari sana, ia bisa mendengar lebih jelas. Suara pertama yang terdengar adalah suara Dharma. Lirih, penuh rasa takut, seperti sedang memohon, "Jangan marah, aku janji akan bawa tumbal lagi. Tapi tolong, jangan ganggu orang-orang desa. Aku sudah lakukan semua yang kau minta." Randy menahan napas. Kata-kata itu membuat tubuhnya seketika membeku. Tumbal? Apa maksudnya tumbal? Ia menempelkan telinganya lebih dekat ke dinding. Jantungnya berdegup begitu kencang, seakan bisa terdengar sampai luar. Lalu, tiba-tiba suara lain terdengar. Suara perempuan yang dalam, berat, dan sangat menyeramkan. Suara itu jelas bukan suara Ratna seperti biasanya. "Kau sudah terikat janji, Dharma. Aku beri kau harta, aku beri kau semua yang kau inginkan. Tapi setiap bulan, 1 nyawa harus jadi bayaran. Jangan coba-coba melanggar, atau aku akan ambil lebih dari yang kau sanggup bayarkan." Randy menutup mulutnya dengan tangan. Takut suaranya sendiri terdengar. Tubuhnya bergetar hebat. Bulu kuduknya berdiri. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah tidak mau bergerak. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Semua gosip warga tiba-tiba terasa masuk akal. Ratna ternyata bukan manusia. Ia adalah jin pesugihan yang selama ini menjadi sumber kekayaan mendadak Dharma. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara malam begitu dingin. Perlahan, potongan-potongan kejadian di desa terhubung di kepalanya. Ia teringat beberapa orang desa yang hilang tanpa jejak selama beberapa tahun terakhir. Ada seorang pemuda yatim piatu yang katanya pergi merantau, tapi tak pernah kembali. Ada seorang janda tua yang tiba-tiba lenyap dari gubuknya tanpa meninggalkan jejak. Bahkan, ada anak kecil yang hilang saat bermain di pinggir sawah dan sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Warga desa sering menganggap semua itu nasib buruk atau korban tersesat. Tapi kini, bagi Randy, semua itu menjadi bagian dari satu teka-teki yang mengerikan. Mereka semua adalah tumbal. Napasnya semakin berat. Ia mundur perlahan, mencoba menjauh dari dinding rumah itu. Namun saat ia melangkah, kakinya tanpa sengaja menginjak ranting kering. Suara krek kecil terdengar cukup jelas di keheningan malam. Randy langsung panik. Dari dalam rumah, suara Ratna yang seram itu berhenti bicara. Sunyi mendadak menguasai, seolah waktu berhenti. Lalu suara langkah pelan terdengar. Semakin lama semakin dekat ke arah jendela. Randy buru-buru menunduk dan merayap ke semak-semak terdekat. Ia menahan napas sekencang mungkin, berharap tidak ketahuan. Dari celah semak, ia melihat tirai jendela tersibak sedikit. Sepasang mata merah menyala, menatap keluar, berputar ke kanan dan kiri, seolah mencari sesuatu. Randy hampir pingsan saat tatapan itu berhenti, tepat ke arah tempatnya bersembunyi. Ia menggigil,
Keringat dingin membanjiri punggungnya. Namun entah kenapa, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, mata itu kembali menghilang. Tirai tertutup rapat. Randy menunggu beberapa menit, memastikan keadaan aman, lalu perlahan merayap mundur menjauhi rumah. Begitu merasa cukup jauh, ia langsung bangkit dan lari sekuat tenaga pulang ke rumahnya. Sesampainya di kamar, ia menutup pintu rapat, mengunci jendela, dan langsung terduduk lemas. Jantungnya masih berdebar keras. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Kata-kata yang ia dengar dari mulut Dharma dan suara menyeramkan Ratna terus berputar di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut terlalu besar. Yang lebih membuatnya semakin panik, ia menyadari bahwa selama ini desa mereka memang selalu kehilangan orang. Dan orang-orang yang hilang itu kebanyakan adalah mereka yang miskin, tidak punya keluarga, atau hidup sendirian. Randy mulai berpikir bahwa Dharma sengaja memilih korban yang tidak akan dicari banyak orang. Dengan begitu, warga tidak akan mencurigai apapun. Dan memang, selama ini tidak ada yang berani mengungkapkan hal aneh di rumah Dharma. Semua orang seolah sepakat untuk diam, entah karena tidak tahu, atau karena sengaja menutup mata demi kenyamanan mereka sendiri. Namun bagi Randy, rahasia itu terlalu menyeramkan untuk dipendam sendiri. Ia ingin sekali menceritakannya pada Wira, tapi ia juga takut sahabatnya itu tidak akan percaya. Seperti waktu pertama kali ia bercerita soal Ratna yang melayang, Wira hanya menertawakannya. Tapi kali ini berbeda. Bukti yang ia dengar dengan telinganya sendiri terlalu jelas. Pagi harinya, Randy berjalan dengan wajah pucat dan mata merah karena semalaman tidak tidur. Beberapa orang di pasar menyapanya, tapi ia hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Pandangannya kosong. Pikirannya terus dipenuhi rasa takut. Saat melewati rumah Dharma di siang hari, rumah itu tampak biasa saja. Ratna terlihat sekilas di beranda, mengenakan kebaya cantik dengan senyum manis, menyapa orang-orang yang lewat. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi semalam. Kontras sekali dengan suara seram dan mata merah menyala yang ia lihat di malam hari. Justru hal itu membuat Randy semakin merinding. Baginya, senyum Ratna di siang hari terasa seperti topeng, menutupi wajah aslinya yang menyeramkan. Di dalam hati, Randy sadar satu hal. Ia kini tahu rahasia besar yang disembunyikan Dharma. Ratna bukan manusia, melainkan jin pesugihan yang haus darah dan tumbal manusia. Dharma hidup makmur karena menjual nyawa orang-orang tak berdosa. Dan Randy tahu, semakin banyak ia tahu rahasia ini, semakin besar kemungkinan dirinya sendiri yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Puncaknya terjadi saat malam Jumat Kliwon. Malam itu, udara di desa terasa jauh lebih berat dari biasanya. Angin berembus kencang, membawa aroma anyir tanah basah, membuat bulu kuduk merinding sejak langkah pertama Randy keluar rumah. Dari sore, perasaannya sudah tidak tenang. Ia terus bolak-balik di kamar, gelisah, sampai akhirnya memutuskan mengajak Wira ikut dengannya. Meski Wira masih setengah tidak percaya dengan semua cerita Randy, ada rasa penasaran yang akhirnya membuatnya setuju. Mereka berdua lalu berjalan pelan menuju rumah Dharma. Dengan hati yang soma-sima dicekam rasa takut, langkah kaki mereka berhenti di balik semak lebat yang tumbuh tak jauh dari halaman belakang rumah Dharma. Dari sana, pandangan mereka terbuka jelas. Malam begitu sunyi, hanya suara serangga yang terdengar bersahut-sahutan. Tapi apa yang mereka lihat dari celah daun membuat tubuh keduanya langsung kaku. Dharma tampak berjongkok di tanah, menyalakan dupa yang asapnya mengepul ke udara malam. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti orang yang kehilangan akal sehat. Kedua tangannya bergetar, tapi tetap melakukan gerakan seperti seseorang yang sedang melakukan ritual. Suara lirih keluar dari mulutnya, entah doa atau mantra. Tidak bisa dipahami kata-katanya. Di depannya berdiri Ratna,
Namun kali ini bukan Ratna dengan wajah cantik yang biasa dipuji-puji warga. Wujudnya jauh berbeda, benar-benar mengerikan. Tubuhnya tinggi besar, lebih tinggi dari pintu rumah di belakangnya. Kulitnya penuh luka, sebagian seperti terbakar, sebagian lagi seperti robek dan menganga. Wajahnya rusak, kulitnya terkelupas, dan mulutnya sobek sampai ke telinga, membuat senyumnya tampak seperti belahan mengerikan yang menampakkan deretan gigi tajam. Matanya menyala merah, memancarkan cahaya yang membuat seisi halaman dipenuhi aura menakutkan. Randy nyaris menjerit, tapi ia buru-buru menutup mulut dengan tangannya sendiri. Wira di sampingnya hanya bisa melotot. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Mereka berdua tahu apa yang dilihat malam itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika manusia. Di tanah, tepat di depan Dharma, ada seorang pria desa yang tubuhnya diikat dengan tali kasar. Mulutnya disumpal kain, tapi suara tangisan dan rintihan tetap terdengar jelas. Pria itu menggeliat, menangis minta tolong dengan mata penuh ketakutan. Tubuhnya bergetar, berusaha meronta, namun tali yang menjerat terlalu kuat. Dharma tidak sedikit pun menoleh padanya. Ia hanya menunduk, menutup telinganya rapat-rapat. Pura-pura tidak mendengar suara minta tolong itu, Ratna melangkah pelan mendekati korban. Setiap langkahnya meninggalkan bayangan gelap di tanah. Seolah-olah cahaya lampu halaman ikut padam saat ia lewat. Lidahnya yang panjang menjulur keluar, berwarna hitam pekat, bergerak seperti ular yang mencari mangsa. Korban berteriak lebih keras, meski suaranya teredam sumpalan kain. Air mata bercucuran deras di pipinya, tapi tidak ada yang menolong. Randy dan Wira hanya bisa menatap dengan tubuh gemetar. Kaki mereka terasa lemas, seolah menolak untuk bergerak. Hanya mata mereka yang terbuka lebar, tidak bisa berpaling dari pemandangan mengerikan itu. Dalam sekejap, Ratna menunduk, dan bayangan hitam pekat keluar dari tubuhnya, melingkupi korban yang terikat. Suara tangisan itu berhenti mendadak, berganti dengan suara lirih seperti hisapan panjang. Bayangan itu berputar-putar, lalu menelan korban sepenuhnya. Dalam hitungan detik, tubuh pria desa itu lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan tali kusut yang tergeletak di tanah. Suasana hening, hanya suara api dupa yang sesekali berderak pelan. Dharma menghela napas panjang, wajahnya penuh kelelahan, tapi matanya tetap tidak berani menatap wujud asli Ratna. Ratna berdiri tegak, matanya merah menyala, lalu perlahan kembali meredup. Wujudnya yang rusak perlahan-lahan memudar, berganti menjadi sosok Ratna cantik yang biasa dikenal warga. Ia tersenyum tipis, seolah tidak terjadi apa-apa, lalu berbalik masuk ke dalam rumah dengan langkah ringan. Dharma mengikuti dari belakang, wajahnya masih pucat pasi. Randy dan Wira hampir pingsan melihat semua itu. Perut mereka terasa mual, kepala mereka berdenyut hebat, dan tubuh mereka lemas tak berdaya. Mereka saling pandang. Tidak ada kata yang keluar, hanya ketakutan yang terlukis jelas di wajah masing-masing. Tanpa pikir panjang, mereka langsung bangkit dan lari turburit-berit dari balik semak, menembus jalan desa yang gelap gulita. Mereka tidak berani menoleh, takut kalau Ratna atau Dharma tiba-tiba menyadari keberadaan mereka. Napas mereka tersengal-sengal, jantung seakan mau copot. Sesampainya di rumah Randy, mereka langsung masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Keduanya terjatuh di lantai, tubuh gemetar tak terkendali. Malam itu mereka tidak tidur, hanya duduk terdiam dengan mata kosong, berusaha mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Keesokan harinya, matahari bersinar terang, burung-burung berkicau seperti biasa. Seisi desa tampak normal. Dharma terlihat di pasar, membeli kebutuhan sehari-hari dengan senyum tenang. Ratna terlihat di beranda rumahnya, menyapu halaman sambil tersenyum ramah, menyapa tetangga yang lewat. Tidak ada tanda-tanda bahwa semalam mereka baru saja melakukan ritual mengerikan
yang memakan satu nyawa manusia. Tapi bagi Randy dan Wira, semua itu tidak lagi bisa menipu. Mereka tahu kenyataan yang mengerikan. Ratna, istri cantik yang selalu dipuji warga, hanyalah jin pesugihan haus tumbal. Dan Dharma, lelaki yang dulu miskin, rela menjual nyawa orang-orang tak berdosa demi hidup bergelimang harta. Hari-hari berikutnya, Randy dan Wira hidup dengan rasa takut. Mereka tidak berani menceritakan kebenaran itu pada siapapun. Mereka tahu, siapa saja yang mencoba membuka mulut akan jadi tumbal berikutnya. Setiap kali melihat Ratna tersenyum manis di siang hari, mereka selalu teringat wajah aslinya di malam Jumat Kliwon itu tinggi, rusak, matanya merah menyala, mulutnya sobek sampai ke telinga. Rasa takut itu menempel terus, seolah mereka kini hidup di bawah bayangan maut. Karena bagi mereka, rahasia mengerikan itu bukan lagi gosip, tapi kenyataan. Dan sampai hari ini, tidak ada yang berani mengungkapkannya.